Belajar koherensi dari ia yang tenang. Kekuatan mengungkapkan pikiran dengan jelas dan tenang. Saya baru saja keluar dari sebuah percakapan yang, meskipun topiknya cukup menegangkan dan menuntut kedalaman pemikiran, meninggalkan saya dalam keadaan yang aneh. Bukan lelah karena perdebatan, melainkan terinspirasi. Inspirasi ini datang dari lawan bicara saya, seseorang yang saya sebut saja ia. Dalam setiap jawabannya, ia tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi ia merangkai narasi. Ia mengungkapkan pikirannya dengan jelas dan tenang, berharap orang yang di hadapannya dapat memahami apa yang ia katakan. Jawabannya jarang berupa reaksi spontan yang terburu-buru. Sebaliknya, setiap kata tampak telah mengalami penyaringan internal yang ketat. Tidak ada filler, tidak ada kegugupan yang tidak perlu. Ia begitu tenang, begitu damai, saat menjawab. Saya duduk di sana, menyerap setiap kalimatnya, dan sebuah pikiran sederhana namun kuat muncul di benak saya. Saya berharap saya bisa sekoheren itu. Koherensi, dalam konteks ini, bukan hanya berarti tata bahasa yang benar. Koherensi yang ia tunjukkan adalah arsitektur pikiran yang sempurna, disampaikan dengan resonansi emosional yang terkontrol. Ini adalah penguasaan diri yang diproyeksikan melalui bahasa, dan ini adalah pelajaran paling berharga yang saya terima hari itu. 1. Patung pikiran dalam debat yang tenang. Mengapa ketenangan dan kejelasan begitu kuat dalam sebuah percakapan yang kompleks? Sebab, sebagian besar dari kita, ketika dihadapkan pada topik yang sensitif, kompleks, atau mendesak, cenderung mengalami ledakan kognitif. Pikiran kita bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mengartikulasikannya. Dalam kondisi tertekan, kita seringkali berbicara untuk mengisi keheningan. Kita takut jeda, sehingga kita menjejalkan kalimat dengan kata-kata yang tidak perlu, yang justru mengaburkan poin utama. Reaktif, bukan reflektif. Kita langsung menyerang atau membela diri tanpa memberi ruang bagi pikiran untuk dianalisis dan disusun. Mengutamakan kecepatan di atas kejelasan. Kita ingin segera menyelesaikan argumen, sehingga mengorbankan struktur dan logika. Ia adalah antitesis dari kekacauan ini. Saat ia berbicara, seolah-olah ia sedang memahat patung di hadapan kita. Setiap kalimat adalah sebuah pahatan yang disengaja. Tidak ada debu atau serpihan yang tidak relevan. Sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, saya yakin ada proses internal yang terjadi, penyaringan emosi. Ia memisahkan perasaan tentang topik tersebut dari fakta dan analisis tentang topik tersebut. Kejelasan tidak mungkin tercapai jika emosi mendominasi. Struktur logika. Ia memulai dengan premis, mengembangkan dukungan, dan menyimpulkan poin. Semuanya dalam satu tarikan napas verbal yang terukur. Pilihan kata yang tepat. Ia tidak hanya memilih kata yang benar, tetapi kata yang paling tepat. Kata-kata itu berfungsi sebagai jembatan yang kokoh, bukan sebagai tali yang mudah putus. Ini adalah dikotomi yang menarik. Semakin tenang seseorang saat menyampaikan pemikiran yang rumit, semakin besar dampak dan otoritas yang dimilikinya. Ketenangan adalah kanvas yang memungkinkan kejelasan bersinar. 2. Mengapa ketenangan membangun kepercayaan? Kejelasan yang tenang bukan hanya bermanfaat bagi pembicara, tetapi juga merupakan hadiah bagi pendengar. Ketika seseorang mengungkapkan pikirannya dengan terburu-buru atau emosional, otak pendengar secara otomatis mengaktifkan mode pertahanan. Kita mulai mencari celah, mempersiapkan serangan balik, dan cenderung berfokus pada bagaimana pesan itu disampaikan daripada apa isinya. Namun, ketika ia berbicara dengan ketenangan yang luar biasa, mekanisme pertahanan itu dinonaktifkan. Resonansi ketenangan.
mengundang pemahaman, ketenangan menciptakan ruang bagi pendengar untuk benar-benar memahami. Kita tidak perlu berjuang melewati kegelisahan pembicara, kita dapat fokus pada substansi. Membentuk kepercayaan, suara yang tenang menunjukkan bahwa pembicara berada dalam kontrol penuh atas materi dan diri mereka sendiri. Ini menunjukkan kematangan intelektual dan emosional. Kita cenderung lebih mempercayai seseorang yang tidak panik, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Mengurangi ambiguitas, saat seseorang tenang, ia cenderung lebih presisi. Kejelasan menghapus ambiguitas, dan dalam dialog, ambiguitas adalah musuh utama dari resolusi. Bagian yang paling saya hargai adalah harapan ia untuk dipahami. Ini bukan hanya tentang memenangkan argumen, ini tentang memastikan pesannya berhasil transit ke pikiran pendengar tanpa distorsi. Ini adalah tujuan tertinggi dari komunikasi, transfer makna yang berhasil. 3. Mengapa koherensi begitu sulit bagi kita? Jika koherensi yang tenang adalah kunci keberhasilan komunikasi, mengapa kita sering gagal mencapainya? Jawabannya terletak pada urgensi psikologis. Bagi kebanyakan dari kita, percakapan bukanlah sekadar pertukaran informasi. Itu adalah arena di mana kita menguji nilai dan identitas kita. Kita ingin terdengar cerdas dengan segera. Kita ingin menunjukkan bahwa kita memahami, bahkan jika kita belum sepenuhnya merumuskan pemikiran kita. 3 penghalang utama, tekanan performa, performance anxiety. Kita takut jeda, karena kita menganggap keheningan sebagai kelemahan atau tanda ketidaktahuan. Kita terburu-buru mengisi ruang udara karena takut dianggap kurang cerdas. Banjir emosional, emotional flood. Ketika kita sangat peduli pada suatu topik, urgensi emosional kita meluap, merusak kemampuan kognitif kita untuk menyusun kalimat yang rapi. Kita berbicara sebelum otak logis sempat mengatur filenya. Memproses secara eksternal, external processing. Kita mencoba menyusun pikiran kita saat kita berbicara. Akibatnya, pendengar harus mendengarkan draft mentah dan kasar, bukan produk akhir yang terpoles. Ia, di sisi lain, tampak memproses secara internal. Ia membiarkan keheningan bekerja. Ia membiarkan kekacauan internalnya diatasi sebelum ia menyajikannya kepada dunia. Ini adalah disiplin yang memerlukan latihan keras dan kepercayaan diri yang mendalam. 4 jalan menuju suara yang terstruktur. Bagaimana kita bisa bergerak dari kekacauan pikiran internal menuju koherensi yang tenang seperti yang ia tunjukkan? Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang instan. 1. Hormati jeda. Embrace the pause. Pelajaran terbesar dari mengamati ia adalah penguasaan jeda. Jeda bukanlah kekosongan, itu adalah ruang bernapas yang memungkinkan Anda menyusun kalimat berikutnya. Jika seseorang bertanya, jangan takut untuk mengambil jeda 3 detik penuh sebelum merespons. Gunakan jeda itu untuk menyaring emosi dan menyusun struktur. Poin 1, dukungan 1, kesimpulan. 2. Visualisasikan tujuan komunikasi. Saat Anda berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal terpenting yang saya ingin pendengar bawa pulang? Fokus pada menyampaikan inti itu dengan jelas. Hindari rincian sampingan jika itu tidak mendukung inti. Kejelasan adalah tentang menghilangkan apa yang tidak diperlukan. 3. Latihan, artikulasi tepat. Latih diri Anda untuk tidak menggunakan kata pengisi, seperti, anu, dengan menggantinya dengan keheningan yang disengaja. Latihan ini memaksa otak Anda untuk bekerja lebih keras dalam pencarian kata yang benar, meningkatkan kualitas hasil akhir. 4. Jangan berbicara untuk diri sendiri, tetapi untuk pendengar. Ketika kita berbicara dari perspektif ego,
ingin terdengar pintar, kita menjadi tegang. Ketika kita berbicara untuk melayani pendengar, ingin mereka mengerti, kita menjadi tenang dan berempati. Fokus ia pada berharap orang yang di hadapannya dapat memahami adalah kunci keberhasilannya. Ini menggeser fokus dari tekanan diri ke bantuan komprehensif. Penutup, koherensi sebagai tujuan utama. Pengalaman menyaksikan ia berbicara adalah pengingat tajam bahwa komunikasi yang paling efektif bukanlah tentang retorika yang berapi-api atau perdebatan yang sengit, melainkan tentang kejelasan yang disampaikan dengan ketenangan yang mantap. Kita semua memiliki ide-ide yang kompleks di dalam kepala kita, sebuah lautan informasi yang berputar-putar. Namun, nilai dari ide-ide tersebut hanya terwujud sepenuhnya ketika kita dapat menariknya keluar dan menyajikannya dalam bentuk yang terstruktur, tenang, dan koheren. Saya masih dalam perjalanan untuk mencapai tingkat penguasaan diri dan bahasa seperti ia. Namun, sekarang saya tahu bahwa tujuan yang harus dikejar bukanlah kecepatan, melainkan kerajinan. Kerajinan untuk mengubah kekacauan internal menjadi komposisi eksternal yang tenang. Ketenangan adalah senjata rahasia koherensi. Dan saya bertekad untuk menyempurnakan senjata itu, satu jeda penuh makna pada satu waktu.